Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasmita Abelia Putri dengan NIM S1 E021146 dari kelas 2E. Jadi di sini saya akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran berbentuk animasi terkait mengenai sistem tata surya, atau lebih tepatnya yaitu terkait mengenai proses terjadinya siang dan juga malam. Jadi pasti teman-teman tahu kan bahwa dalam satu hari itu kita pastinya akan mengalami waktu malam dan juga siang. Nah, jadi pada saat waktu siang hari itu merupakan waktu di mana matahari itu bersinar terang menerangi bumi. Sementara pada saat malam hari itu adalah waktu di mana matahari itu tidak terlihat, sehingga langit terlihat begitu gelap dan hanya ada cahaya bintang dan bulan saja menerangi. Nah, jadi proses terjadinya siang dan malam ini seringkali membuat orang berpikir bahwa matahari lah yang bergerak mengelilingi bumi. Nah, karena itulah kita juga mengenal istilah matahari terbit dan juga matahari terbenam. Padahal pada kenyataannya, pergerakan bumi lah yang menyebabkan terjadinya proses siang dan malam tersebut. Untuk proses terjadinya siang dan malam, tentu saja ada penyebabnya. Salah satu penyebab utama dari proses terjadinya siang dan malam yaitu karena adanya pergerakan yang dilakukan oleh bumi. Nah, jadi pergerakan bumi inilah yang kita sebut atau kita kenal dengan nama rotasi dan juga revolusi. Jadi, rotasi itu adalah perputaran bumi pada sumbunya dengan arah dari barat menuju ke timur. Jadi, pada pergerakan ini akan berlangsung secara signifikan dan juga secara terus-menerus. Dalam satu kali rotasi, bumi itu memerlukan waktu sekitar 24 jam. Bisa kurang atau lebih beberapa menit atau detik. Nah, rotasi bumi ini seringkali disebut sebagai satu hari atau dengan waktu satu hari. Meski rotasi bumi ini dari arah barat ke timur, kita tentunya akan melihat matahari terbit dari timur dan juga tenggelam di barat. Nah, rotasi bumi yang menyebabkan proses terjadinya siang dan malam ini mencapai titik terterangnya atau titik terang tertingginya itu pada siang hari, karena matahari itu tepat berada di atas bumi. Sedangkan ketika matahari membelakangi bumi, maka akan terjadi malam yang gelap. Pada kenyataannya, proses terjadinya siang dan malam itu bukan dikarenakan matahari yang bergerak, melainkan bumilah yang bergerak alias berotasi. Nah, lalu di sini timbul pertanyaan, lantas mengapa sih proses terjadinya siang dan malam di masing-masing negara itu dapat berbeda? Nah, jadi seperti yang kita ketahui, di Indonesia matahari itu mulai terbit sekitar pukul 6.00 pagi dan juga terbenam pada pukul 18.00 atau tepatnya itu pada pukul jam 6.00 sore. Nah, jadi bisa dikatakan kalau waktu siang di Indonesia itu 12 jam dan waktu malamnya itu 12 jam juga. Nah, hal tersebut bisa berbeda di negara lain, terutama negara yang terletak di bagian ujung utara. Waktu siang hari itu bisa lebih lama dibandingkan waktu malam harinya. Hal ini dikarenakan adanya proses revolusi bumi. Nah, jadi proses revolusi bumi itu merupakan sebuah peristiwa di mana bumi itu akan mengelilingi matahari. Jadi waktu yang diperlukan bumi untuk satu kali revolusinya itu sekitar 365 hari atau disebut dengan waktu 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun tersebut, bumi akan bergerak mengelilingi matahari sambil melakukan rotasi. Terkadang posisi bumi ini juga berubah dalam lintasannya. Tetapi meski demikian, bumi masih tetap berada dalam lintasan revolusi yang berbentuk elips. Sedangkan matahari tetap akan berada pada salah satu titik fokusnya. Nah, kombinasi dari revolusi bumi dengan kemiringan sumbu bumi ini akan menimbulkan beberapa gejala alam yang berbeda. Salah satunya adalah perbedaan panjangnya waktu siang dengan malam.